Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nida Ulhairia pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur ginjal dan cara pembentukan urin. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu harap kamu mempersiapkan alat tulis agar dapat mencatat hal-hal apa saja yang penting dalam pembelajaran ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Ibu ya. Kemudian share ke teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur ginjal dan cara pembentukan urin. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu letak ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang berwarna merah. Organ tersebut berbentuk seperti biji kacang merah dengan ukuran panjang sekitar 10 cm. Ginjal sering disebut juga dengan buah pinggang karena letaknya berada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Jadi ginjal kita ada dua ya anak-anak ibu, di tulang pinggang, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Materi selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu mengeluarkan sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, urea atau asam urat dari tubuh. Kemudian yang kedua, fungsinya yaitu untuk mengeluarkan bakteri, obat-obatan, dan zat warna. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air dan garam di dalam tubuh. Yang keempat, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam, basa, serta membuat kelebihan makanan seperti gula dan vitamin. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur ginjal. Itu ada 4 gambar, gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Gambar yang pertama itu menggambarkan letak di mana ginjal kita. Kemudian yang kedua, itu ketika ginjal kita dibagi dua, maka strukturnya akan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada salah satu dari bagian dari ginjal, kemudian di dalam ginjal tersebut. Nah, yang pertama coba kamu perhatikan yang gambar A, yaitu posisinya berada di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Kemudian, yang B, bentuknya seperti biji kacang merah pada gambar B. Kita masuk bagian C. Bagian C yaitu lapisan-lapisan ginjal. Bagian luar itu disebut kulit ginjal atau cortex renalis. Kemudian di bawahnya ada medulla renalis dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Kemudian gambar D itu adalah nefron yang berfungsi sebagai alat penyaring yang ada di dalam ginjal kita. Struktur ginjal. Ginjal kurang lebih berbentuk sebagai berikut. Apabila dilakukan sayatan menyamping, maka akan terlihat seperti gambar berikut. Struktur ginjal terdiri atas yang pertama itu korteks, ada kulit ginjal, kemudian medula, ada sumsum ginjal, dan pelvis yaitu rongga ginjal. Di dalam ginjal terdapat arteri tempat masuknya darah yang disebut dengan arteri renalis, dan terdapat pembuluh vena tempat keluarnya darah yang disebut dengan vena renalis. Nah, anak-anak ibu, materi selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin di ginjal terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Nah, selanjutnya ada mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Nah, sekarang anak-anak ibu, coba kita lihat ginjal. Di dalam ginjal itu terdapat unit struktural yang bertanggung jawab untuk pembentukan urin yang disebut dengan nefron. Nah, nefron ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah badan Malpighi, kemudian ada tubulus contractus proximal, kemudian ada lengkung Henle, kemudian ada tubulus contractus distal, dan ada tubulus collectivus.
Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang badan Malpighi. Di dalam badan Malpighi terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Itu ya anak-anak ibu yang seperti gulungan-gulungan tersebut. Kemudian diselubungi dengan kapsul Bowman. Jadi glomerulus itu ada selubungnya, yaitu kapsul Bowman. Nah, darah yang mengalir di glomerulus tersebut akan masuk dari arteriola efferent. Afferent artinya masuk ya anak-anak ibu, kemudian keluar ke arteriola efferent. Efferent itu artinya keluar. Nah, selama darah mengalir, karena pengaruh tekanan menyebabkan molekul-molekul kecil dalam darah keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel. Nah, sedangkan molekul-molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel tersebut, maka akan tetap berada pada kapiler glomerulus. Sehingga hanya molekul-molekul kecil saja yang dapat ditampung oleh kapsul Bowman. Proses penyaringan ini disebut dengan proses filtrasi. Hasil dari proses filtrasi yaitu urin primer yang terdiri dari air, urea, amonia, glukosa, asam amino, dan natrium serta garam-garam mineral. Nah, jadi filtrasi yaitu adalah tahap pertama dalam pembentukan urin pada manusia yang terjadi di glomerulus. Kemudian hasil filtrasi ini berupakan filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Nah, tahap pembentukan urin selanjutnya itu terjadi pada salah satu tubulus, yaitu tubulus contortus proximal. Nah, urin primer yang dihasilkan dari kapsul Bowman tadi akan terus mengalir pada suatu tubulus, yaitu di tubulus contortus proximal. Urin primer akan mengalami penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, glukosa, dan asam amino. Kemudian menuju kapiler peritubulus, yaitu pembuluh kapiler darah yang mengelilingi tubulus nefron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh perbedaan tekanan osmotik antara urin primer dan darah. Sedangkan glukosa dan asam amino akan diserap kembali melalui transport aktif melewati epitel tubulus ke kapiler peritubulus, dan molekul yang tidak berguna seperti urea dan amonia akan tetap pada tubulus contortus proximal. Nah, anak-anak ibu, penyerapan kembali ini disebut dengan reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang terdiri dari air, urea, amonia, dan garam-garam mineral. Nah, urin sekunder ini tidak mengandung glukosa dan asam amino. Nah, jadi reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Nah, proses reabsorpsi ini tadi dia menghasilkan urin sekunder ya, anak-anak ibu. Nah, urin yang sudah diserap kembali tadi akan mengalir pada lengkung Henle. Lengkung Henle terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu daerah descendant atau yang turun, lengkung descendant. Kemudian yang bagian naiknya itu namanya lengkung ascendant. Selanjutnya, urin akan masuk ke proses terakhir tempat pembentukan urin, yaitu pada tubulus contortus distal. Pada tubulus contortus distal, urin sekunder akan mengalami augmentasi. Augmentasi yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan lagi dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan ini seperti hormon yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, serta antibiotik dan obat-obatan yang berlebih yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Hasil dari proses augmentasi ini adalah urin sebenarnya yang akan dikeluarkan oleh tubuh.
yaitu terdiri dari air, urea, amonia, garam-garam mineral, serta zat-zat kimia dan obat-obatan dan hormon yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya, urin sebenarnya ini akan memasuki tubulus collectifus atau tubulus penampung yang nantinya akan mengalir menuju pelvis. Proses augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectifus sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Dan di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl, dan urea, sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Nah, anak-anak ibu, itu tadi dia cara pembentukan urin. Dan ini adalah rangkumannya. Sampai di sini saja video hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.